Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Sefia Dini Abadi dengan NIM 202111300. Saya dari kelas 3H Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Di sini saya akan membahas tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam dari Matkul Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim, MPhil. Yang pertama yaitu membahas tentang konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, dan yang ketiga ijtihad atau pemikiran para ulama. Terdapat pendapat pemikiran dari Scott adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi, fikih, dan syariat. Pada masa awal Islam, kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya yang berhubungan dengan keimanan dan keyakinan. Istilah fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencangkup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Menurut para fuqaha, istilah fikih mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, fikih adalah pemelihara masalah-masalah hukum syara yang praktif atau berkaitan dengan perbuatan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, fikih adalah kumpulan hukum syara. Ada dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Yang pertama yaitu hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Dalam dimensi ini, hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran suci karena bersumber dari Yang Maha Suci dan sakralitasnya senantiasa dijaga. Yang kedua yaitu hukum Islam berdimensi insaniyah, yaitu dalam dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Dari Sarjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti. Yang pertama yaitu hukum dalam ilmu atau pengetahuan, yang kedua ilmu dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan, yang ketiga hukum dalam arti akidah atau norma, yang keempat hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis, yang kelima ada hukum dalam arti keputusan penjabat, yang keenam hukum dalam arti petugas, yang ketujuh hukum dalam arti proses pemerintahan, yang kedelapan hukum dari arti perilaku yang teratur dan ajeng, yang kesembilan hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Analisis yang berbeda dipaparkan oleh Nadir Syah Hussein Dabe menanggapi konsep hukum yang dikaji oleh Scott. Menurutnya, kelahiran atau pembentukan hukum Islam dapat dilihat dalam tiga dimensi yang berbeda. Yang pertama yaitu teoretis abstrak, dan yang kedua disiplin ilmu, yang ketiga praktis aplikatif. Menurut Scott, ada pada dimensi pertama, ia harus menjelaskan bagaimana konsep hukum Islam itu muncul pertama kali dari wahyu Tuhan atau muncul dari bawah hasil interaksi dengan masyarakat. Ahmad Hasan dalam The Early Development of Islamic Jurisprudence menunjukkan bukti bahwa Al-Hakam Al-Hamzah tidak dapat dalam karya-karya ulama klasik seperti Imam Maliki, Al-Auza'i,
Jika yang dimaksud oleh Socrates ada pada dimensi kedua, boleh jadi ia benar, karena disiplin ilmu syariat pada masa Nabi Muhammad SAW memang belum ada. Yang kedua, membahas tentang konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Socrates berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Dalam realitas, sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting. Socrates berpendapat bahwa adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber-sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sumber hukum sekunder. Pemikiran lain dari Socrates adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Misalnya jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip-prinsip at-tadin, dan kata ini menurut Socrates masih bersifat normatif. Tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi dilakukan. Pemikiran Socrates selanjutnya yaitu sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah maupun Irak. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa penemuan bukti hadis pada masa Imam Syafi'i sebagai berikut. Yang pertama yaitu tradisi dari Nabi tidaklah ada sama sekali sampai pertengahan abad 2 Hijriah atau 8 Masehi. Yang kedua, kebiasaan atau sunnah sebelum dipandang sunnah Nabi SAW, tetapi sebagai sunnah masyarakat. Yang ketiga, bahwa pertahanan alam. Para ulama fikih mengenai tradisi dari Nabi dipatahkan oleh usaha-usaha Asy-Syafi'i yang untuk pertama kalinya. Jadi, adat pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi sendiri atau dari adat lain yang berasal dari tradisi berbagai daerah Islam sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum. Kedudukan ijma dan qiyas. Perbedaannya terletak pada pendapat Socrates bahwa kedua sumber tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Menurut pandangan Rahman historis, pemikiran ini didasarkan pada sunnah dan berakhir pada sahabat, dan sekaligus istilah ijma bermula pada generasi sahabat. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah seperti sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keseluruhan hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga yaitu membahas tentang konsepsi metode penggalian hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut. Yang pertama ada penelitian teologi, yang kedua filsafat, yang ketiga sejarah, dan yang keempat ilmu-ilmu sosial. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam. Didasarkan bahwa teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan. Teologi meneliti aturan-aturan yang mengatur syariat fikih. Pendekatan filsafat menurut Juhaya S. Praja, filsafat hukum Islam yaitu sebagaimana filsafat umumnya, menjawab pertanyaan. Kegunaan filsafat hukum Islam terhadap penelitian hukum Islam yaitu untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam memiliki objek teoretis maupun praktis. Objek teoretis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi yang pertama yaitu prinsip-prinsip hukum Islam, yang kedua dasar-dasar hukum Islam, yang ketiga tujuan hukum Islam, dan yang keempat asas-asas hukum Islam, kelima kaidah-kaidah hukum Islam. Pendekatan filsafat atau filsafat hukum Islam atau maqasid menurut Asis Syariah digunakan oleh Socrates dalam artian
kemaslahatan pembedaan hukum secara formal dan material, sebagaimana penelitian Scott terhadap hukum Islam. Ia hanya memfokuskan pada teori pembedaan antara hukum publik dan hukum perdata, antara hukum-hukum positif dan hukum alam, antara hukum objektif dan subjektif. Dalam bahasa Rahan, sosiologi hukum bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik hukum, menguji kesahihah empiris atau empirical validity dasar suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi hukum dan melakukan penilaian terhadap hukum. Oleh karena itu, Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Scott, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Sekian dari pembahasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.